Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat-sahabat medsos sekalian. Semoga sahabat-sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga apapun kondisinya, dalam keadaan kesulitan bisa menemukan solusi untuk memperbaiki kondisi ya. Yang terpenting bisa bahagia apapun kondisinya. Nah, ini agak sulit. Nah, baiklah, masih melanjutkan judul sebelumnya, yaitu visi misi para nabi ya. Visi misi para nabi yang membawa Islam, bukan Islam dalam arti merek agama, bukan. Sebab ada beberapa nabi yang diturunkan kepada umat Yahudi, ya, termasuk Nabi Isa pun. Jadi bukan merek Islamnya, maksudnya tuh gitu. Tapi lebih kepada makna sebenarnya. Makna sebenarnya apa? Visi misi para nabi ya membawa jalan keselamatan. Membawa jalan keselamatan. Dalam kurung bahasa Arabnya Islam gitu. Ya nggak usah pakai dalam kurung juga nggak apa-apa. Yang pasti jalan keselamatan. Kan kesimpulannya seperti itu ya dari awal-awal video saya tuh ya. Ya, kemudian para nabi dan rasul itu wajib untuk menyampaikan. Ada yang bilang waktu saya sekolah dulu, kalau nabi nggak wajib berdakwah, kalau rasul wajib berdakwah. Ya seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan hadis Nabi ya, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, seperti itu. Ya, agak-agak bertentangan. Tapi itu maksudnya bukan bertentangannya. Intinya, ya Nabi pun ya berdakwah. Ya tentu saja pada akhirnya wajib menyampaikan. Nah, sebenarnya dakwah itu artinya kan mengajak ya. Nah, kita coba alih bahasakan aja ya dengan bahasa Indonesia nih. Tugas para utusan itu
adalah memberikan kabar jalan keselamatan. Nah, seperti itu. Semua. Nah, kan asik ya, ada kabar jalan keselamatan. Itu tuh kabar gembira. Sesuai dengan karakter yang digambarkan oleh Quran, basyiran wa nadhiran, kan gitu. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, itu tuh termasuk kabar gembira. Misalkan ada orang satu RT nyasar di padang pasir. Tahu-tahu ada orang nongol dari kejauhan, nyamperin orang-orang yang nyasar itu di padang pasir. Kemudian dia orang yang baru datang ini ngomong, saya tahu jalan pulang ke kampung kalian. Kira-kira nih secara logika orang se-RT itu bukan si Pak RT doang ya, se-RT itu banyak maksudnya. Orang se-RT itu kudunya harusnya girang apa marah-marah tuh. Girang ya harusnya ya. Kenapa nggak girang tuh? Kenapa nggak bahagia gitu? Berarti ketika nyasar dia udah dapat kebahagiaan. Ada orang nyasar bahagia ya? Luar biasa ya. Oh, kan ada bahan-bahan untuk bisa bahagia di tempat nyasar. Kita sebut aja nafsu misalkan. Nah, kemudian tukang kipasnya setan dah. Kan begitu tuh. Padahal mah lagi nyasar. Ibarat kata mah kayak tadi kan nyasar di padang pasir gitu. Nah, di tempat tinggal dia nih ada Indomaret, mau beli seblak gampang, mau ngisi pulsa gampang, mau nonton YouTube ada WiFi. Begitu nyasar di padang pasir ya, tapi malah girang. Itu aneh kagak sih? Kalau saya mah aneh dah rasanya. Ada orang nih langsung didepoin aja ya dari sorga, nyusruk, nyasar. Ini bukan Nabi Adam, ini kita ini mah. Nyasar di muka bumi. Membandinginnya sorga sama bumi ini kagak apple to apple lah ya. Pokoknya dari tempat sangat 100 kali enak ke tempat yang sangat 100 kali kagak enak. Ya kali lah begitu pembandingnya ya. Ibaratnya begitu, kita tinggal di rumah nih ya, Indomaret gampang, nyeduh kopi gampang kan gitu, mau nonton YouTube gampang, WiFi-an, mau beli seblak gampang, terus apalagi ya banyak dah gampang-gampang yang lain ya, belum lagi kalau nganten baru kali gitu ya. Toto nyasar misalkan padang pasir, nah, secara logika harusnya mah kagak betah ya, tapi bisa ada orang yang betah itu sampai dikasih tahu saya bisa
tahu jalan pulang kalian loh, gitu. Lah malah dimusuhin. Itu kok bisa begitu ya? Aduh, luar biasa memang. Jadi apa namanya, karya dari setan itu tuh luar biasa memang. Ya setan juga kan makhluk atau ciptaan Allah juga ya. Potensi kiri lah bahasanya begitu. Nah, kalau malaikat misalkan potensi kanan dari Allah, ini kias ya. Jangan terlalu bayangin Allah ada kanan ada kiri, bukan begitu. Iya, mungkin kalau nggak ada campur tangan Allah yang maha dahsyat dasarnya, berupa iblis, ya jadi masuk akal juga sih. Ada orang nyasar, tapi merasa enak. Dikabarin suruh pulang, malah marah. Dahsyat ya, sahabat-sahabat medsos sekalian. Nah, makanya bahasa gampangnya itu adalah apa ya? Bahasa gampangnya tuh ilmu kesadaran. sebut aja ilmu kesadaran. Menyadari bahwa nyasar itu gak enak. Menyadari bahwa dunia ini itu bukan tempat kita yang asli. Atau awalnya tuh begini kali ya. Diri kita ini yang asli bukan yang jasad ini. Nah, itu, ya oke, yang gampang itu aja dulu. Diri kita ini bukan yang jasad ini. Bagaimana bisa membuktikan itu? Nah, itulah salah satu atau target utama dari visi misi para nabi, diutusnya para nabi. Visi misi diutusnya manusia-manusia pilihannya seperti itu. Mengajarkan kita untuk bisa membuktikan bahwa diri kita yang asli itu bukan yang jasad ini. Alam kita yang asli atau tempat tinggal kita yang asli bukan dunia fana ini. Nah, seperti itu ya. Dan mungkin banyak atau ada yang protes gini, kurang asli bagaimana ini bini gua pegang nyata ya kan, bau keteknya juga ada misalnya gitu kan. Terus apa lagi, gua naik motornya gua pegang nyata. Kurang nyata apa sih dunia gitu kan. Yang aku baik loh, udah nemplok banget dunia ya. Loh udah tuh saya maksudnya. Ya saya ngaku udah emang ya nemplok buat dunia dia di hati saya emang. Ya kurang nyata apa ya? Yaitu apple to apple. Materi menyentuh materi. Ya secara jasmani itu kan jasad ya. Jasad menyentuh jasad, iya mewujud kenyataan gitu.
Tapi kalau khusyuk di situ, ya jadi betah kita lagi nyasar gitu. Nah makanya para nabi itu mengajarkan apa ya? Nah ini dahsyatnya ya. Mengajarkan awalnya mengabarkan bahwa hati yang tenang itu bisa pulang kepada Tuhannya. Nah itu apa namanya, tempat yang asli, anggaplah tempat itu. Udah gitu kondisinya ketika pulang ke tempat yang asli kayak orang pulang perang menang disambut dengan gegap gempita. Gambarannya begitu, rodiatan mardiyah. Bahasa Qurannya kan gitu ya, saling ridho. Bahkan gambaran tadi pulang perang, pulang perang ya, pulang menang perang. Nah, itu pasti gambaran dunia, gambaran Allah yang ridho sama kita, Allah yang nyambut sama kita. Jangan kita bayang-bayangin ya, gambaran pulang menang perang aja disambut gegap gempita tuh enaknya kayak apa, bisa lah kita bayangin dikit-dikit mah ya kalau lempangan begitu mah. Tapi kalau nyambut Allah kayak apa, nah itu rojatan mardia kan begitu ya. Ya orang kebayang dah pokoknya dah, akal kita mah orang kebayang. Bang, kemudian kita dikandangin tuh, di mana, di sorga ya, dikandangin maksudnya. Nah itu tempat hasil kita, Nabi Adam tuh dari situ kan. Iya kita tergolong dulu ke dalam orang-orang yang berhak untuk disambut. Fadkhuli fi ibadi, ya gitu, berhak disambut kan, hamba-hambaku gitu. Ya, itu sangat diapresiasi sekali oleh Allah tuh. Fadkhuli jannati, digandangin kita di neraka ya. Ya bukan kecilin, kok neraka sih, digandangin kita di sorga, maaf. Ya pakai bahasa dikandangin itu bukan ngecilin sorga ya. Bahasa gampang be ini mah, itu kan tempat asal kita kan. Ya Nabi Adam aja bapak moyang kita ya dari sono, ya kita disuruh kembali ke sono itu. Ya para nabi ya diutus buat itu. Malah pada musuhin, gue bingung gue mah. Iya, kalau kebangetan melekat sama unsur dunia begitu kali ya. Aduh, mencintai yang tidak berhak dicintai. Aduh, masa mencintai yang terbatas, masa mencintai yang nggak abadi. Ya terbatas ya nggak abadi ya. Contoh kita cinta sama motor, udah sayang banget dah motor kita, warnanya anu, mereknya anu, banyak yang punya mereknya sama motor kita bedain, entah warnanya kita bawa ke tukang skotlet misalkan kalau gitu ya, biar agak-agak beda, padahal mah yang punya kayak motor kita banyak, ini orang pabrik kali bikin banyak kan gitu, ini kita bedain tuh. Nah terus
eee, ada masa rusaknya ya kan, 10 tahun misalkan atau 20 tahun lah, udah pasti pisah kita tuh, cinta misalkan cinta kendaraan ngono gitu. Bisa kan ya? Bisa kita jawab, gampang beli lagi Be, gitu kan. Beli lagi aja gitu kan, kita udah ngumpulin duit lagi kan. Nah, ini udah beli lagi ya, keluaran terbaru. Wah, sama kayak tadi polanya dah. Banyak yang punya mereknya sama ya didoain. Itu salah satu contoh ya. Ya motor ya kita lanjutin aja contohnya sampai final nih ya. 20 tahun kemudian udah 40 tahun tuh kan, 20 tambah 20 rusak lagi motornya udah kagak ketolong dah. Nah, motor meninggalkan yang punya kan begitu. Yang punya cinta motor, motor meninggalkan yang punya. Dalam kurung ya rusak, kagak ketolong. Ya bisa juga yang punya meninggalkan motor, metong kawan-kawan ya, atau berdua ketinggalan meninggal gitu. Ya mohon maaf misalkan kecelakaan, orangnya ringsak, motornya ringsak kayak gitu. Dunia tuh maksudnya apa? Nggak ada yang abadi. Nah, final tuh satu contoh gitu, satu item yaitu motor. Nah, motornya bisa diganti sama mobil, sama rumah, sama anak, sama pasangan, sama pekerjaan, sama jabatan, sama ya, apa aja deh ya dunia. Tapi begini catatannya ya, uh, kawan-kawan medsos sekalian, nah, bukan berarti nggak boleh untuk punya atau kaya raya. Ya Nabi Sulaiman kaya raya kan gitu. Nabi Daud ya kaya raya. Ya banyak para nabi tuh kaya raya kan. Sahabat-sahabat juga banyak yang kaya raya gitu. Tetapi secara teorinya kan agar di hati tidak melekat. Kan itu ya. Nah, dikira gampang kali ya agar supaya tidak melekat di hati. Itu sulit kawan-kawan. Banyak bertebaran cara-cara palsu untuk bisa mensekolahkan hati biar enggak melekat unsur-unsur dunia tuh. Banyak tapi cara-cara palsu. Nah, cara yang asli yang seperti apa? Cara yang asli itu yang turun dari Maha Asli, yang turun dari Allah tuh. Ya lewat para nabi. Nggak mungkin kita langsung berobat ke Allah kan, gitu. Ada yang bilang mungkin wah kebuatan pinter itu. Nggak mungkin dah pokoknya. Makanya diutus para nabi, gitu. Nabi ditutup oleh Nabi Muhammad. Penutupnya wafat. Namanya jasad, ada masa ada masa berakhirnya ya jasad ya, sekalipun itu jasad Nabi Muhammad.
Tapi kan ada penerusnya. Nabi sendiri yang bilang, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tapi ya al ulama itu memang jamak. Tapi pengganti itu satu. Ya contoh Nabi Muhammad memegang posisi sebagai manusia pilihan atau nabi di zamannya, ya beliau sendiri. Nabi Isa juga begitu, beliau seorang diri, the only one lah gitu ya. Memang ada di zaman beberapa nabi itu yang berdua gitu ya, atau bahkan bertiga ya, seperti Nabi Musa dan Nabi Harun ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Tapi ya pemimpinnya pasti satu gitu ya. Nabi siapa, Nabi Musa itu Nabi Ishak, lupa saya ya, pokoknya pemimpinnya itu Nabi Musa kan ya, Nabi Ishak apa Nabi Harun, Nabi Musa tuh lupa saya. Tapi intinya pemimpinnya tuh satu. Nah sebenarnya mirip tuh di zaman Nabi Muhammad, pemimpinnya Nabi Muhammad. Nah sahabat utama ya misalkan Sayyidina Abu Bakar ya, itu udah bisa dibilang asistennya lah, gampangnya begitu. Nah kemudian wafat Nabi Muhammad, diwarisi siapa? Ke satu orang. Nah kalau diwarisi ilmu, itu orang yang berguru pada Nabi Muhammad itu ya semua mewarisi ilmunya. Tapi mewarisi estafet sebagai apa tuh? Sebagai apa namanya ya? Hak waris lah gitu. Hak melanggengkan ajaran. Nah itu cuma satu orang. Jadi beda ya waris ilmu sama waris estafet untuk ajaran ya. Itu berbeda. Yang waris ilmu ya tentu belum tentu untuk punya waris estafet ajaran. Nah, yang waris estafet ajaran itu ya pasti juga waris ilmu gitu. Gambarannya ya yang berhak ngajar berikutnya ya dia satu orang itu. Ya, ntar dia punya asisten atau apa ya di perjalanan biasanya ada gitu. Sambil ngopi ya guys, kawan-kawan, sahabat-sahabat medsos kalian. Jadi visi misi kenabian itu sampai kepada visi misi ulama itu ya sama berarti, yaitu mengajarkan untuk bisa mempraktekkan tauhid. Kesimpulannya tuh itu. Ini sebenarnya saya agak lupa dari sampai mana, begitu ngopi ya, kayak hilang. Berarti ada seorang di zaman ini yang mewarisi
pewaris asli ya, dari estafet ilmu kenabian. Apa sih ilmu kenabian itu? Ya kembali ke awal tadi, yaitu jalan keselamatan. Seperti itu. Nah, jalan keselamatan untuk umat manusia di setiap zaman. Setiap zaman, di zaman para nabi-nabi itu nabinya beda-beda kan. Ya begitu juga setelah Nabi Muhammad, setelah penamaan nabi itu. Sebutan nabi itu ditutup, diganti dengan al-ulama atau orang yang tahu gitu. Mewarisi kan. Itu ada tiap zaman. Ada tiap zaman. Yang dibawa sama, yaitu jalan pulang ke habitat kita yang asli. Ya, oke, saya rasa cukup sampai sini dulu ya. Nah, mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih ya sudah menyimak. Salam bahagia, jangan lupa untuk selalu bahagia, atau carilah cara untuk bisa selalu bahagia, tapi bukan menghamba kepada kebahagiaan ya. Ya karena aslinya kita ini adalah makhluk bahagia. Seperti itu ya, saudara-saudara sekalian. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.